Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan soal matematika pada materi bangun ruang sisi datar, khususnya mencari luas permukaan dan volume pada limas. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Kita akan bersama-sama mengerjakan soal yaitu bangun ruang sisi datar pada limas dengan menentukan luas permukaan dan volume bangun tersebut. Nah, ini adalah gambarnya ya. Nah, luas permukaan ini maka kita harus melihat dulu bangun datar yang ada pada bangun ruang ini, yaitu alasnya ada persegi panjang dan sisi tegaknya yaitu ada 4 segitiga dengan ukuran yang 2 pasang yang sama dan 2 pasang lainnya juga sama. Berarti 2 pasang yang berbeda ya. Nah, di sini kita bisa mengerjakan luas permukaannya, yaitu kita membuat bangun ruang sisi datarnya itu apa aja ya yang ada pada di sini. Kita bisa melis dulu. Nah, di sini ada bangun datarnya, yaitu ada 1 persegi panjang, yaitu letaknya sebagai alasnya ya. Kemudian ada 4 segitiga sebagai sisi tegaknya. Nah, di sini sebagai sisi tegaknya itu ada 2 pasang, berarti segitiga yang bagian sini sama yang belakangnya. Tapi sebelumnya kita buat dulu identitasnya ya, biar memudahkan. Di sini T, A, B, C, D ya. Nah, tingginya ini yang di sini adalah titik O. Oke, dari sini kita bisa menulis bahwa segitiga TAB itu sama dengan segitiga yang di belakangnya, berarti TCD. Nah, kemudian segitiga lainnya yaitu yang sama adalah segitiga B, TBC itu sama dengan segitiga TAD. Nah, dari sini berarti kita akan mencari luas masing-masing bangun datar ini, kemudian kita jumlahkan. Nah, itu menjadi rumus dari luas permukaan, cara untuk mencari luas permukaan pada bangun datar limas ini. Nah, tapi sebelumnya kita sama-sama telaah ya. Pada segitiga ini kita sudah kita ambil nih misalnya segitiga TAB. TAB ya. Nah, dari segitiga TAB ini, nah, rumus dari luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini AB-nya alasnya 12 cm. Tapi untuk tinggi segitiga ini kita tidak tahu kan, maka kita harus mencari ya. Berarti kita harus mencari. Nah, dari sini kita misalkan nih ya. Kita pertama harus mencari luas segitiga TAB dan luas segitiganya TBC ya. Ini saling mewakili aja. Nah, kemudian sebelum kita mencari luas, maka kita harus mencari apa? Kita harus mencari tinggi segitiga TAB dan tinggi segitiga TBC. Nah, dari tinggi ini, tingginya ya, kan secara ilustrasi berarti gini ya. Secara ilustrasi, ini kan ada segitiga T, AB kan. Nah, ini tingginya segitiga ini misalnya kita kasih dia adalah Q. Berarti TQ ini adalah tinggi segitiga TAB.
Nah, bagaimana kita mencari ini? Berarti kan kita harus punya AKI setengahnya dari AB ya, berarti 6. Nah, TA ini kita nggak tahu kan, tapi TA ini bisa kita cari dari segitiga yang ini ya, segitiga yang terkait dengan tinggi limas. Nah, dari tinggi limas ini maka kita runtutkan, kita harus mencari lagi dari segitiga ini pakai Pitagoras. Ini adalah TOA. Nah, tapi OA ini kita nggak tahu kan, TO kan kita udah dapat nih 18 karena tingginya limas. Nah, tapi dari sini kita juga masih belum tahu panjang OA. Nah, OA ini dapatnya dari mana? Dari alasnya limas, yaitu persegi panjang. Nah, OA itu adalah setengah dari diagonal ini. Diagonal ini ya. Setengah dari AC. Kan di sini A, B, C, D ya. AC ini juga bisa kita sebut dengan diagonal sisi ya, diagonal sisi A, B, C, D. Nah, di sini untuk mencari nilai AC kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu di sini ya kita tulis ya, mencari AC dengan rumus Pitagoras. Nah, berarti AC berarti adalah sama dengan akar. Nah, di sini kan 12 ya, di sini 5. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya berapa? 12 kuadrat itu adalah 144. 5 kuadrat adalah 25. Kalau dijumlah adalah 169. Akar 169 itu adalah 13. Berarti 13 cm. Nah, selanjutnya AC kan 13 cm. Berarti OA itu adalah setengahnya AC. Setengah AC berarti setengah dikali 13 adalah 6,5 cm. Nah, dari sini maka kita bisa naik ke atas ini. Ya, kita akan mencari ini. Kita akan mencari TA-nya ya. Kita akan mencari TA-nya. Sini mencari TA, habis itu mencari TA dengan Pitagoras juga, dengan rumus Pitagoras. Nah, berarti di sini TOA. TO-nya itu adalah 18. OA-nya adalah 6,5. Nah, berarti untuk mencari TA itu sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah 6,5 kuadrat. Nah, sama dengan akar 18 kuadrat itu adalah, kita cari dulu ya. Berarti 18 dikali 18 adalah 324 ditambah 6,5 dikali 6,5 itu tadi berapa ya? 6,5 itu adalah, sebentar kita lihat ya, 6,5 berarti 42,25. Nah, dari sini kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan 324 ditambah 42,25 itu adalah 366,25. 366,25 ya. Berarti akar dari 366,25 itu adalah 19,14 ya cm.
Nah, berarti TA-nya segitu. Kemudian setelah mencari TA, baru kita bisa mencari TQ, panjang dari persegi TAB. Bukan panjang, tinggi dari persegi TAB. Nah, berarti mencari TQ. Mencari TQ dengan rumus Pitagoras. Nah, berarti gini. Ya, ini mohon maaf kita kasih ini ya. Siku-siku, anggap aja ini siku-sikunya ya. Ini berarti siku-sikunya di sini. Oke, selanjutnya ini berarti siku-sikunya di sini. Maka TAQ. Nah, TA itu kita sudah dapat ya 19,14. Akinya itu kita sudah dapat, yaitu setengah kali 12 adalah 6. Berarti TQ sama dengan akar dari 19,14 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 366,25 dikurang 36. Hasilnya berapa? Kita cari dulu ya. 366,25 dikurang 36. 330,25. Berapa ini akar dari 330,25? Hasilnya adalah 18,17 cm. Berarti untuk tinggi dari TQ adalah 18,17. Nah, bagaimana kalau kita melihat lagi, kita mau mencari tinggi ini ya, kita gambar gini ya. Yang alasnya adalah di sini ini ya, yang ini ya, BC. TBC. Nah, BC ini 5 cm. Kalau kita bagi 2 gini, anggaplah ini presisi ya. Berarti ini 2,5. Ini Q, ini P. Ini 2,5 ya. Nah, berarti mencari TP yang merupakan tinggi dari segitiga TBC dengan rumus Pitagoras. Nah, berarti TP-nya sama dengan akar dari, ini kita bisa lihat kan, ini kan ininya, berarti yang ini kan kita udah dapat sama ya, 19,14. Berarti 19,14 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Berapa hasilnya? Ini berarti akar dari 366,25 dikurang 2,5 kuadrat itu adalah 6,25. Kemudian kalau dikurang 366 dikurang 366,25 dikurang 6,25 adalah 360. Nah, akar dari 360 adalah 18,97 ya cm. Nah, berarti setelah ini kita bisa mencari luas segitiga masing-masing ya. Dari sini, dari gambar ini. Nah, berarti rumus dari luas permukaan limas persegi panjang itu adalah luas persegi panjangnya kan hanya 1 ya. Habis itu ditambah 2 kali segitiga, 2 kali luas segitiga. Segitiga apa aja tadi? T yang sama itu adalah
TAB sama TDC, berarti TAB dan TCD ditambah 2 kali luas segitiga TBC dan segitiga apa? TAD. TAD. Nah, sama dengan ini kan rumusnya panjang kali lebar ditambah 2 kali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Tutup kurung ditambah 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini dari limas itu kan panjangnya 12, lebarnya 5. Ditambah 2 kali 1/2 dikali alasnya ini 12 ya, tadi tingginya adalah 18,17. 18,17 tutup kurung ditambah 2 dikali 1/2 dikali alasnya berapa tadi? 5 dikali tinggi yang satunya adalah 18,97. Nah, kemudian kita kerjakan ya, 12 kali 5 adalah 60. Ditambah 2 kali 1/2 dikali 12 dikali 18,17, ini bisa kita kerjakan satu-satu, berarti dibagi 2 ya, 1 menjadi 1. Kemudian 12 dikali 18,17 berapa? Kita kerjakan dulu. 12 dikali 18,17 adalah 218,04. Ditambah ini 2 sama 1/2 bisa kita tembak, maka habis. Kemudian 5 dikali 18,97 itu adalah 94,85. Nah, dari ketiga bilangan ini kita jumlahkan ya, berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah 372,89 cm persegi ya. Nah, kemudian kalau untuk volume limas segi 4 atau persegi panjang itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas ya. Tinggi limas. Nah, di sini sesuaikan saja, kalau alasnya dia persegi panjang berarti kita pakai rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar dikali tinggi limas ya. Nah, di sini 1/3 dikali tadi alasnya berapa panjangnya? 12, lebarnya berapa? 5, tingginya berapa? 18. Kemudian kita bisa kerjakan dengan menyederhanakan dulu, tembak ya. Dibagi 3 ini 1, dibagi 3 ini 4. Nah, 4 kali 5 kan 20 ya. Nah, 20 dikali 18 itu adalah 360 cm3. Sekian dulu pembahasan soal pada materi bangun ruang sisi datar, khususnya mencari luas permukaan dan volume pada limas. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.